Bom itu bernama Paloh dan Imin. M. Rizal Fadilah. Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa adalah dua partai yang sejak awal menjadi pendukung Jokowi. Duduknya Jokowi menjadi presiden untuk periode kedua tidak bisa dilepaskan dari peran kedua partai ini. Ketua umumnya adalah Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar. Sebut saja Paloh dan Imin. Di akhir masa jabatan Jokowi, Paloh dan Imin tidak berada di kubu kepentingan Jokowi. Paloh mendukung Anies Baswedan sebagai capres dan Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Tentu hal ini berada di luar kalkulasi dan prediksi banyak pihak, termasuk Jokowi. Pasca deklarasi Amin, Jokowi menggerakkan KPK untuk melakukan serangan pada Imin. Maklum, KPK adalah alat kepentingan Jokowi. Tak peduli yang diangkat adalah kasus di Kemenaker tahun 2012. Di samping orang bertanya kemana KPK selama 11 tahun juga menjadi bukti KPK bukan komisi independen, tetapi komisi pesanan keperluan. Pilih dan pilah kasus, walau KPK membantah sebagai langkah politis. Tapi apa kata dunia? Paloh lapor kepada Jokowi sebelum deklarasi, sedangkan Imin setelahnya. Bagi Imin mungkin seperti apa yang dipidatokan Anies, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Entah apakah akan serius KPK memeriksa Cak Imin sehingga cepat berstatus sebagai tersangka. Sungguh merupakan tontonan dan permainan politik yang menarik. Bila ternyata serius, akankah Imin menyerah begitu saja? Juga Paloh yang pasang badan saat menetapkan Imin menjadi pasangan Anies. Inilah peristiwa menarik itu. Perlawanan tentu bukan sekadar soal Imin tidak bersalah, tetapi justru serangan balik kepada Jokowi. Kelemahan Jokowi akan menjadi kekuatan bagi Imin dan Paloh, yakni misteri kecurangan pada Pilpres 2019. Paloh dan Imin termasuk sedikit dari yang diduga mengetahui kecurangan di balik sukses kemenangan Jokowi atas Prabowo. Cak Imin membawa bom yang siap diledakkan sendiri atau diremut Paloh. Yang jelas jika salah satu atau keduanya sudah berteriak bahwa kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin itu palsu dan detail kecurangan diungkap, maka meledaklah bom itu. Paloh hingga kini sukses memproteksi Anies cukup dengan ancaman bom low eksplosif. Tinggal kini Imin diuji untuk memproteksi dirinya. Berbeda dengan ketua umum lain yang pelongo-pelongo tersandra oleh Jokowi, Imin tampaknya berprofil sebagai politisi bandel yang akan berani mengancam Jokowi untuk meledakkan bom itu. Apalagi di belakangnya ada masa Nahdien yang mungkin siap meneriakkan resolusi jihad, mulai dari Hotel Yamato Surabaya. Bukan soal korupsi yang dimasalahkan, tetapi politisasi. Hukum yang diberalat untuk kepentingan politik, KPK telah menjadi kapak kekuasaan. Di bawah Firly Bahuri, KPK jadi badut atau ondel-ondel yang bukan untuk menghibur, tapi menakut-nakuti. Jokowi yang juga banyak kasus, termasuk dugaan korupsi, pelanggaran hak asasi mesti diancam untuk diledakkan agar rakyat paham, berani dan tidak mentoleransi lagi. Cak Imin bisa memulai Paloh menindaklanjuti dan rakyat mengamini. Momen semakin dekat untuk menghancurkan kekuasaan Jokowi berkeping-keping. Jokowi sebenarnya lemah dan buruk. Kosmetiknya saja yang terlalu tebal. Akibatnya ia berpolitik cemen dan norak. Rakyat sudah terlalu sering dibohongi. Tapi kali ini tidak. Bukan lagi suara serak dalam teriak, tapi saatnya untuk bergerak.